Cek, cek, cek. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali hadir di kajian kita, di kelas kita. Kelas virtual Lingkar Amanah Budaya adalah nama lainnya ya. Satu ruang di mana teman-teman dan juga seluruh sipil sertifikat MAN 21 Jakarta dapat terus mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan berpikir terkait dengan pengetahuan sejarah, dan yang pasti adalah bagaimanakah kemudian kita bisa mengembangkan diri kita dengan kemampuan analisa ya. Kemampuan analisa ini adalah hal yang tentu saja sangat dibutuhkan dan merupakan satu hal yang sangat fundamental. Kembali hadir di Lingkar Amanah Budaya, Lab Podcast MAN 21 Jakarta. Baik, teman-teman dan juga seluruh sipil sertifikat MAN 21 Jakarta. Di situ sudah ada 29 yang hadir di ruang kita. Kita tunggu sebentar ya. Masih OTW, masih on the way. Kita sapa terlebih dahulu ya. Di sana ada Solha. Solha, emang ada nilai yang kurang Solha? Perasaan Pak Arif udah ngasih bagus-bagus buat Solha, kok ada yang kurang? Emang ada yang kurang Solha? Kagak Pak, nilai PH saya PH 1 itu 86. Oh. Ada, nilai PH 2 kan 9. Kamu yang di mana? PH 1, PH 2? Nilai PH 1 86. Ada Pak. PH 1, PH 2? Nggak remet. PH 2 kagak kan. Kagak, nggak remet. Ya. Saya yang remet sejarah Indo. Sejarah apa? Sejarah Indonesia, sejarah ya? Indonesia. Iya Pak, kalau saya. Sejarah Indonesia bukan Pak Arif dong, bukan Pak Arif. Berarti salah tadi ya. Ya enggak, soalnya tadi Bu Amanah kirim ke Pak Arif itu ada beberapa nama yang sejarah Indonesianya kurang. Tapi itu sejarah Indonesia ya, Soha ya? Kalau saya sejarah Indonesia Pak, yang remet PH 2. Oh ya udah. Oke. Baik teman-teman dan juga seluruh sipil sertifikat MAN 20 Jakarta. Kalau di sejarah peminatan sih cuma mungkin mungkin ulangan aja ya. Ulangan dalam artian yang kedua itu memang mungkin belum ikut ya. Nanti tinggal nyusul aja nggak apa-apa. Dan sangat terbuka, perbaikan pasti ada, teman-teman dan juga seluruh sipil sertifikat MAN 21 Jakarta. Baik teman-teman dan juga seluruh sipil sertifikat MAN 21 Jakarta, marilah kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan siang. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin tanggal 1 November ya. Bertepatan sekali hari Senin tanggal 1 November tahun 2021 bersama Lab Podcast MAN 21 Jakarta.
Baik, coba mohon perhatian semuanya untuk para Civitas Akademika Man 21 Jakarta untuk membuka apa ya? Membuka LKS-nya ya. Sudah lama nggak dipakai sayang. LKS-nya silakan dibuka halaman berapa itu? Pokoknya yang uji kompetensi ya, pilihan ganda. Pilihan ganda. Tolong dibuka semuanya. Sudah mengerjakan semua kan? Ada yang belum? Iya, banyak yang belum juga. Oke, teman-teman dan juga seluruh sipil akademika Man 21 Jakarta, silakan untuk membuka LKS-nya ya. Silakan dilihat di situ. Hari ini saya berharap bahwa konsep LKPD, lembar kerja peserta didik itu dapat betul-betul bermanfaat. Dan semuanya saya ingin pastikan bahwa semuanya harus bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Tidak ada sedikit pun, satu pun, secuil pun dari proses pembelajaran sejarah itu yang tidak bermanfaat. Semuanya harus bermanfaat. Coba nyalakan kamera semua. Semuanya nyalakan kamera. Biar Pak Arif bisa lihat gitu loh. Your camera please on cam. Solha sudah, Naura sudah, Najmi sudah. 1-2 menit. 1 atau 2 menit lah. 2 menit lah nyalain kamera coba. 2 menit aja. Pak Arif nggak minta banyak kok ya. Supaya ada komunikasi di pagi hari, di setiap sesi pembelajaran kita. Sehingga Pak Arif lebih mengenal kamu. Iya, kamu. Ya, Pak Arif kan yang mengenal kamu. Itu yang di pojokan itu loh. Iya. Nah, betul. Iya benar, iya kamu. Coba ya Pak Arif ya. Coba Pak Arif mau tanya Naila, halo Naila. Naila mulu ya. Nailanya ada berapa di sini sih? Nailanya di kelas kita ada berapa ya? Nay. 2, Pak. Kamu Naila yang mana ya? Naila Wahda Cemil. Kamelia ya. Naila Wahda Kamelia, nyalakan kameramu. Naila. Kamu belum pakai baju rapi ya? Ada patah-patah di situ ya. Kamu belum pakai baju rapih ya? Bahaya ya kalimatnya. Naila Wahda Kamelia, nyalakan kameramu please. Naila kabur. Syarla, assalamualaikum Syarla, apa kabar Syarla? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar di dekat rumahmu, di sekitar rumahmu? Apakah hujan apa tidak? Gerimis. Gerimisnya mengundang atau memanggil? Gak tahu. Iya, kalau kemarin kan ada lagunya ya, mendung tanpa udan ya, mendung tapi tidak hujan, tanpa hujan. Ya nggak Salman Al-Farisi? Salman. Nggak, Pak, di Bekasi panas mulu Pak, nggak ada mendung-mendungnya. Nggak ada mendung-mendungnya ya. Tapi sekarang gimana posisinya Man? Di tempatmu itu lagi gerimis dikit? Nggak ada Pak, panas. Panas iya, di Man 21 juga panas ya. Tapi tadi sempat ada air ya. Sempat ada rintik-rintik hujan. Rintik hujan. Tapi hawanya hangat, alias panas, sebenarnya lebih panas ya. Pagi-pagi kok panas sih, Man? Kok pagi-pagi panas, Man? Ya Pak, biasa. Iya ya, beberapa minggu ini kita menemukan satu kondisi panasnya luar biasa. Pagi aja panas, malam aja panas Pak, apalagi siang. Luar biasa panasnya ya. Mau minum es terus. Pak Aris sih nggak minum es. Siapa yang doyan es di sini? Salman doyan es enggak? Doyan Pak, tapi kalau lagi panas doang Pak. Iya, jangan banyak-banyak ya. Kalau Pak Aris sekarang udah nggak berani es lah.
Airnya air biasa aja, air dingin aja itu yang maksudnya bukan dingin tapi adem ya. Air yang sudah di teko gitu, nah itu seger sekali itu. Minum itu sampai bergelas-gelas, bergalon-galon. Sampai galonnya pindah, pindah ke sini ya Allah. Halo, yuk nyala semua ya. 1 menit lagi, 1 menit. Nurul, kemana sehat? Nurul. Alhamdulillah sehat, Pak. Kamu kok di depan lemari lagi, Rul? Iyalah, Pak. Enggak pindah-pindah saya mah. Iya. Nah. Ada yang lagi ngaca ya. Ada lagi ngilo tadi ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya ora apa-apa lah ya. Naura, apa kabar Naura? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Siapa lagi yang belum? Najwa. Najwa Pak. sehat. Najwa sehat. Ya nanti di absen ya. Naila udah tadi. Cuma dimatiin mulu Naila tadi ya. Naila, nggak kelihatan wajah kau. Ya ini Pak, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Cek, sound cek. Cindy nggak pakai L. Cindy, coba munduran dikit. Cindy, nggak pakai L ya. Baik, sudah LKS-nya udah dibuka semua. Kevin, apa kabar Kevin? Baik, Pak. Amanda? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Faras? Alhamdulillah baik, Pak. Faras itu cewek ya? Astagfirullahaladzim. Saya taunya kok cowok. Iya, Pak, cewek. Ampun. Kirain Haverinya itu cowok ya. Ya, beruntunglah Anda yang dipanggil ya, yang nyalakan kamera. Terima kasih. Nanti dipanggil lagi berikutnya. Sekarang buka LKS halaman itu ya. Iya, halaman itu. Uji kompetensi ya. Soalnya Pak Arif pegangnya LKS-nya LKS beda ya. LKS-nya udah dibuka semua? Enggak, Pak. Sudah. Oke, kita bahas tentang beberapa soal di situ. Ada berapa soal di situ? Yang pilihan ganda itu. Yang pertama tuh. Yang depannya itu soalnya adalah nomor 1 apa nomor 1? Biar sama, takutnya ntar kita Bab bacain berapa, soalnya Pak? Bab 1 dulu lah. Bab 1. Bab 1 dulu lah. Bab 1. Coba nomor 1 soalnya apa bacaannya coba? Kerajaan Kuta didirikan oleh Oke, sip. Berarti sama ya. Oke, nomor 1 ya. Teman-teman. Siapa yang mau bacain dulu? Pak Arif kan orangnya demokratis. Silakan yang mau baca dulu siapa nomor 1? Sekaligus jawabannya. Siapa? Naura, iya siap Naura. Ini direkam ya. Didirikan oleh Kulungga, namun seiring berjalannya waktu kerajaan ini mengalami kemajuan pesat. Kerajaan Kuta mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan A. Mulawarman. Jawabannya betul apa? Betul? Mulawarman, betul atau tidak ya? Mulawarman. Kerajaan Kuta didirikan oleh Kudungga. Ingat ya, cara menghafalnya itu adalah siapakah raja-raja Kutai? Cara menghafalnya gini. Kamu tulis di situ, coret-coret aja di situ. Ku asmu. Tulis di soal di situ. Cara menghafalnya ku asmu. 1 adalah Kudungga, asnya adalah Aswawarman, munya adalah Mulawarman. Ku pendiri. Kudungga itu adalah pendiri kerajaan Kutai, tapi biasanya kalau kejayaan itu bukan pada raja yang pertama ya. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit, masa kejayaan bukan pada Raden Wijaya tapi pada raja-raja sesudahnya, yaitu pada masa Hayam Wuruk. Itu kalau kita bicara kerajaan Majapahit. Sama kalau misalnya Kutai
Kudungga itu pertama. Kok namanya Kudungga, Pak? Beda sama yang lain. Yang lain kan pakai Wisnu, Purnawarman, Aswawarman, ya, menggunakan nama-nama khas India. Tapi kalau ini dia beda ya. Nah, Kudungga itu merupakan nama asli dari Indonesia atau Nusantara, wilayah Kalimantan ya. Oke, jawabannya betul sekali. Mulawarman. Berarti yang raja yang keberapa itu? Yang ketiga. Cara menghafalnya apa tadi? Kudungga, Aswawarman, Mulawarman. Oke, yang kedua siapa yang kedua? Ayo, tinggal bacain doang. Ayo, siapa yang mau? Silahkan. Siapa mau baca nomor 2? Mungkin minggu depan sudah siap presentasi ya. Kelompoknya siapa yang belum kemarin tolong disiapkan. Siapa nomor 2 mau baca? Sriwijaya disebut sebagai, ayo, siapa yang mau baca? Ayo. Jangan malu-malu, latihan berbicara, latihan baca, ini baca doang, nggak berbicara. Siapa yang mau baca silakan. Saya, Pak. Siapa itu? Salman, Pak. Salman, oke. Sriwijaya disebut sebagai... Ntar dulu man, di shooting dulu man. Iya, oke, silakan man. Sriwijaya disebut sebagai negara nasional pertama Indonesia sebab A. dapat menyatukan Pulau Jawa dan Sumatera. Betul apa salah? Kalau yang B adalah rakyatnya terdiri dari suku-suku di seluruh Nusantara. Sriwijaya ini berarti ada di wilayah Sumatera atau yang kita sebut dengan istilah Palembang. Itu kemarin penelitian terakhir, para kolektor itu nyuruh masyarakat, meminta masyarakat yang ada di Sungai Musi. Ayo gali-gali, ya, kayak lagunya Roma ya. Gali-gali apa? Gali-gali kedalaman Sungai Musi. Nah, di Sungai Musi itu ternyata banyak peninggalan-peninggalan keramik-keramik zaman Cina. Nah, itu membuktikan bahwa memang ada pemerintahan pada waktu itu, ada kerajaan yang berjaya, ada kegiatan ekonomi di Sungai Musi. Siapa yang orang Musi di sini? Ada orang Musi enggak? Musi, bukan musibah ya. Musi, Sungai Musi. Yang ada jembatannya itu kayak jembatan San Francisco. Baru kok sekarang ngapak-ngapak ya. Udah nggak apa-apa ya. Jadi itu Sriwijaya. Ada yang izin masuk Vingka Durotulail, minta izin masuk Pak. Oke. Ya, jadi semua kegiatan kita terlaporkan. Semua kegiatan kita terekam. Najwa nyala, Farah Zaferi nyala, Najmi Arbi nyala, Amanda nyala. Terima kasih. Ya, kita sekarang bahas. Nah, ataukah yang jawabannya yang C, kerajaannya mempunyai lautan luas? Apakah itu? Kayaknya bukan. Atau yang D, mampu mengadakan hubungan dengan kerajaan lain? Bisa jadi. Bisa juga salah. Kita lihat yang E, dapat menyatukan hampir seluruh pulau-pulau di Indonesia. Sriwijaya disebut sebagai negara nasional. Pertama, sebabnya apa? Jawabannya apa? Dapat menyatukan hampir seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia, pulau-pulau di Indonesia. Atau yang D, mampu mengadakan hubungan dengan kerajaan lain. Sebenarnya nggak ada kaitan itu ya. Yang B, rakyatnya terdiri dari suku-suku, bukan. Dapat menyatukan Pulau Jawa dan Sumatera. Jawa Sumatera kan cuma 2 doang. Kalau di seluruh Indonesia baru oke. Jawabannya adalah yang E. Ya, ganti. Kayaknya di GCR kebanyakan jawabnya yang D ya. Ya, dapat menyatukan hampir seluruh pulau-pulau di Indonesia, teman-teman, dan juga seluruh sivitas akademika.
Sekarang Pak Arif mau mengabarkan situasi di MAN 21 Jakarta. Mungkin sama kayak di rumahmu, suasana di atas kita, langit kita ya, cuaca cukup mendung. Matahari nyaris tak terlihat, kasihan sekali ya, mataharinya nggak kelihatan. Angin nggak ada angin ya, daun-daunnya pada diem. Kebetulan Pak Arif ada di lantai 4 ya, MAN 21 Jakarta. Kebanyakan ya, lantai 3. Ya nanti kalau Pak Arif sudah punya kamera, nanti Pak Arif syutingin ya, dari atas biar kelihatan. Dari komite pindah ke kelas lantai 2, sekarang pindah di lantai 3, bukan lantai 4. Pak izin ke kamar mandi, Naura. Ya Allah, belum mandi kamu Naura? Naura udah belajar belum mandi, Masya Allah. Pak Arif juga belum, salah ya. Pak Arif sudah di sekolah udah mandi lah. Sekolah itu melarang mereka-mereka yang belum mandi ya. Makanya Pak Arif tuh harus sudah mandi. Ya, siapa yang ke sekolah nggak mandi? Ada nggak? Siapa yang kebiasaan sekolah tuh nggak mandi siapa? Sarla nggak mandi ya? Kalau ke sekolah? Mandi, Pak. Mandi ya. Solha mandi apa enggak? Solha? Sudah mandi, Pak. Mandi ya. Kalau Bapak nanya tuh, kalau urusan nggak mandi ke cowok Pak, oke kita tanya ya. Najmi, kamu mandi enggak, Mi? Jujur. Mandi lah, Pak, mandi. Sekarang. Pak nanya sekarang. Sekarang belum, saya baru cuci muka doang, Pak. WK. Bener kan, belum mandi kan? Kalau urusan cowok tuh nggak mandi tuh ya. Kalau cewek bisa mandi. Farah sudah mandi. Farah sudah mandi ya? Belum, Mbak. Aduh. Saya kebetulan di rumah Pak, jadi tadi tuh airnya rebutan gitu kan. Rebutan sama siapa ya? Dingin banget Pak di sini, Pak. Belum mandi ya Allah. Panas-panas kayak gini, dingin, panas banget. Kalau di sini dingin, Pak. Di mana? Kamu di Bogor? Di rumah saya. Emang AC kali itu mah. Kalau AC dingin lah, itu AC-nya kelihatan kok. Tadi hujan Pak di sini. Hujan, tapi tidak menghujani hatinya kan? Ngomong apa ya? Next, Rizka, halo Rizka. Iya, halo Pak. Rizka. Iya. Rizka sehat? Sehat, Pak. Kak, di belakang kamu tuh ada gambar apa, Kak? Itu mobil adik saya, Pak. Mobil? Oh, mobil. Kirain gambar not balok musik. Ya. Kirain not balok musik. Lari mau tanya, keren kamu ternyata penggemar musik ya. Ternyata rak-rak mobil ya. Kamu nggak takut kejatuhan mobil? Enggak Itu tinggi banget. enggak. Itu tinggi banget ya. Enggak Mobil kenapa. kecil apa mobil gede? Kecil. Oh, kira mobil gede. Mobil gede hati-hati ya. Iya, Pak. Baik teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Jadi inspirasi apapun kita bisa sajikan kepada teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Di mana baik, nang di baik, dimanapun Anda berada. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Najwa, apa kabar Najwa? Malah kabur. Iya, Pak. Dipanggil malah kabur. Kamu lagi ngapain Iya, sih? Pak. Wajahnya diliatin dong. Nggak mau, Pak. Tuh. Cewek itu kan cantik, kenapa malu sih memperlihatkan kecantikannya? Wah, di situ ada ibumu nggak? Wah, Nggak ada. Ibumu atau bapakmu? Nggak ada, Pak. Emang pada kerja semua ya? Enggak, lagi di bawah. Oh, ada di bawah, subhanallah. Ini lantai yang keberapa ini? Lantai 2, Pak. Lantai yang keberapa? Lantai 2. Yang ketiga ada? Atap, Pak, adanya. Atap ya. Kalian ada. Baru aja di lantai 4 ini.
Lantai 4 Man 21 Jakarta. Enggak ya, lantai 3 Pak Arif ya. Lantai 3 aman nyaman, damai tentram sejahtera, Maripaloh Jinawi ya, kayak negara kita, negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau apa tuh? Ada yang tahu nggak? Dari Pulau Roti sampai Pulau W ya, Miangas. Baik teman-teman dan juga seluruh sivitas Akademika Man 21 Jakarta. Sekarang Pak Re mau tunjuk Asila, baca nomor 3 Asila. Kerajaan bercorak Buddha adalah yang Sriwijaya. Betul sekali, betul sekali, betul sekali. Sriwijaya Buddha. Kalau Kutai apa Kutai? Kutai apa? Kutai Hindu. Tarumanegara itu apa Tarumanegara? Tarumanegara itu Hindu. Tarumanegara, anak-anakku sekalian, itu ada di dekat kita. Ya, siapa yang rumahnya Tarumajaya? Itu wilayah Tarumanegara itu. Wilayah Bekasi, wilayah kita tempat Pak Arif berdiri ini di sini adalah Tarumanegara, Kerajaan Tarumanegara, Jakarta. Ya. Cuma nama itu kemudian familiar di Tarumajaya. Siapa yang orang Tarumajaya? Sini ada Bekasi, Tarumajaya. Ada? Amanda, kamu Tarumajaya? Iya, dekat situ, Pak. Oh iya, jadi ingat-ingat ya. Jadi Tarumajaya itu ya sebetulnya inspirasinya namanya diambil dari Tarumanegara. Dan memang kerajaan-kerajaan pasir ya, namanya Segara Pasir ya. Segara Pasir itu merupakan kerajaan yang pertama di wilayah Jakarta ini, di wilayah Jawa Barat, bahkan sampai ke satu kota namanya adalah kota Sukatani. Sukatani itu daerah mana ya? Apa ya? Cikarang. Cikarang, di Cikarang itu ada satu desa namanya Desa Sukatani kalau nggak salah. Nah, di situ ada sebuah candi, namanya adalah Candi Jiwa. Candi Jiwa. Candi Jiwa itu berupa apa? Berupa tumpukan-tumpukan bata, tapi sangat indah, sangat bagus, tertata rapi. Non konon ceritanya dahulu pernah ada para pendatang dari Cina yang membangun Candi Jiwa di situ. Umat Buddha di situ. Buddha atau Hindu ya? Hindu ya. Hindu. Dan menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadah. Makanya kalau kita perhatikan di pesisir utara itu memang cenderung banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah berupa candi. Tapi candinya dalam bentuk atau terbuat dari batu bata, teman-teman, dan juga seluruh sivitas akademika 21 Jakarta. Ya, silahkan nanti kalau ada waktu jalan-jalan ke daerah Cikarang, pesisir utara, Sukatani kalau nggak salah ya, Sukatani ke sana lagi ya, Desa Sukatani. Di situ ada candi namanya Candi Jiwa. Dan menurut penduduk sekitar itu katanya ada banyak peninggalan-peninggalan sejenis itu, seperti itu, tapi sudah tertimbun tanah. Tertimbun tanah itu maksudnya ada yang dipakai buat nanam pohon pisang lah, dianggapnya itu tidak tahu kalau itu adalah sebuah candi atau sebuah bangunan, itu nggak tahu ya. Itu banyak ditemukan, masih banyak Pak, tapi belum diteliti, masih dalam proses. Mungkin dalam beberapa tahun nanti akan ada penelitian terkait dengan itu, teman-teman, dan juga seluruh sivitas akademika Man 21 Jakarta. Ternyata dari satu soal kita bisa ngomongin banyak hal. Benar apa benar? Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Coba angkat tangan yang pernah ke Candi Borobudur. Wih, siapa itu? Wih, banyak sekali. 4 tangan diangkat.
pertama hingga terakhir. Wih, Faras pernah, Aklia pernah, Naila pernah ke Candi Borobudur. Naura pernah, Saskia. Saya mau tanya dulu si Faras coba. Faras, kamu pernah ke Candi Borobudur, Faras? Pernah, Pak. Tahun berapa, Ras? Pastinya bukan pandemi. 2016. Itu acara SMP kali ya? Enggak, waktu itu jalan-jalan dari sekolah pas SD. 2016, 2015 gitu. Apa yang kamu bisa ungkapkan ya tentang Candi Borobudur, apa Ras? Yang kamu bisa ungkapkan dari dalam hati yang paling dalam. Iya, kamu. Ras. Kamu bisa nggak ungkapkan sesuatu tentang Candi Borobudur? Simpel saja, sedikit saja. Faras. Nggak boleh dipegang, Pak. Nggak boleh dipegang. Kenapa nggak ada boleh dipegang? Nanti dimarahin petugas. Oh, kirain bukan muhrim. Nggak nyambung ya. Itu kalau bukan muhrim juga nggak boleh dipegang ya. Kamu kok sudah pegang-pegang sih? Kita kan belum muhrim. Kita nggak boleh pegang-pegangan. Aduh. Iya. Candi Borobudur juga muhrim juga ya. Bukan muhrim ya. Nggak boleh dipegang. Tapi nggak boleh dipegang itu maksudnya adalah pada patung-patung tertentu ya. Kan nggak semuanya, kan masih ada yang boleh dipegang, Ras. Yang nggak boleh dipegang, yang nggak boleh dipegang yang mana, Ras? Waktu itu saya pengen foto terus sambil megang terus ya dimarahin sama petugas, katanya nggak boleh dipegang. Oh gitu. Iya, tapi ada tempat-tempat tertentu ya. Kayak misalnya stupanya ya. Itu memang ada larangan ya situ ya, ada larangan. Kalau dulu kan boleh. Siapa yang tangannya nyampe gitu kan nanti akan dapat jodohnya gitu. Ya, jadi dulu kayak gitu. Sekarang mungkin masih ada sebagian yang masih megang itu ya, mungkin agak nakal-nakal dikit ya, pegang itu stupanya. Stupa itu apa stupa? Stupa itu adalah bagian candi yang paling atas. Ya, yang paling atas. Bagian candi yang paling bawah namanya apa? Kamadhatu, tulis. Bagian candi yang paling bawah, dasarnya itu namanya Kamadhatu. Kamadhatu. Yang kedua namanya adalah Rupadatu. Rupa itu artinya apa? Rupa ya rupa. Kamu rupanya kok kayak gitu sih? Rupa itu artinya adalah wajah. Rupadatu. Bagian Jadi yang dari pertama apa, Pak? Kamadhatu. Kamadhatu. Datunya boleh pakai DH, boleh enggak juga enggak apa-apa. Kamadhatu yang di atasnya namanya adalah Rupadatu. Yang ketiga namanya adalah tambahin A. Arupadatu. Arupadatu. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat maaf. Yang keempat atau yang terakhir itu namanya adalah stupa. Stupa itu yang di ujungnya candi itu yang kelihatan paling atas itu ya. Itu namanya adalah stupa. Bagian candi yang paling atas. Apa maksudnya itu yang Kamadhatu? Kamadhatu itu bagian candi yang paling bawah, artinya itu gambar-gambarnya itu adalah kegiatan dasar kehidupan manusia, kayak misalnya bercocok tanam ya, menanam padi dan seterusnya. Jadi masih dasar lah. Semua gambar itu ada kalau di candi yang paling bawah. Batu yang paling bawah, candi kan batu, tumpukan-tumpukan batu. Nempelnya pakai apaan? Waduh, itu zaman dulu ya. Ada yang tahu nggak lemnya pakai apa lemnya? Ada yang ngerti? Ada yang pernah lihat? Kalau lihat sih nggak mungkin ya, karena hidupnya kan beda Pak zamannya. Atau mungkin sudah ada yang pernah bikin penelitian? Ada yang pernah baca-baca lemnya pakai apa? Candi Borobudur. Lemnya pakai
telur. Tapi Pakai telurnya yang putih telur warna, bukan, Pak? ya jangan putih bening ya. Putih ya, putih telurnya ya. Atau ya putih telurnya. Atau bening ya tepatnya ya. Ya putih lah. Bisa kita menyebutnya bisa putih. Putih kalau direbus. Kalau direbus jadi warnanya putih. Tapi kalau belum direbus warnanya masih bening. Ya. Itu lengket sekali itu ya. Subhanallah ya, orang zaman dulu lah. Walau alam, dan ini adalah salah satu kekayaan sangat luar biasa. Teman-teman dan juga seluruh siswi Akademika Aman 21 Jakarta. Iya, teman-teman dan juga seluruh siswi Akademika Aman 21 Jakarta, masih banyak yang perlu kita bahas ya. Cuma Ari mau lanjutkan sedikit. Yang kedua setelah kama datu itu adalah rupa datu. Rupa datu itu artinya adalah orang masih mentingin dunia, masih mementingkan kepentingan-kepentingan kekayaan ya, yang bersifat duniawi. Itu adalah level yang kedua. Nah, yang A rupa datu sudah tidak mementingkan kepentingan dunia. Jadi levelnya sudah istilahnya itu menyembah. Kalau sudah menyembah, yang dipikirkan itu tentang apa? Yang dipikirkan itu tentang peribadatan dalam konsep agama Buddha. Kan di Borobudur kan agama Buddha apa Hindu? Borobudur itu Buddha atau Hindu? Nora. Nora. Noraku. Pak izin saya ke toilet. Muhammad Farel Fahruz. Muhammad Farel. Oh, ini yang bikin kadang-kadang Pak Arif salah nih, Farel sama Faras. Makanya Faras kirain tuh cowok, ternyata cewek. Gara-gara nama Muhammad Farel. Waduh, Farel harus bertanggung jawab ini. Tapi dia lagi izin, biarkan ya. Nanti kita tanyakan kenapa namanya mirip-mirip sama Faras. Nggak boleh ya. Nggak boleh menurut Pak Arif. Ya, boleh-boleh saja. Naura, kedengeran Pak Arif, Naura? Iya, Pak. Kedengeran ya. Pak, Borobudur itu Buddha atau Hindu? Buddha. Buddha, betul sekali ya, betul sekali ya. Teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Ban 21 Jakarta. Baik, kita lanjutkan saja ya. Oh, yang terakhir, stupa itu adalah tingkatan yang paling atas di Candi Borobudur. Itu levelnya sudah manunggaling kawula kelawan Gusti, artinya manusia sudah meninggal, sudah bergabung dengan Tuhannya, sudah bergabung dengan dewa, para dewa. Itu namanya adalah manunggaling kelawan Gusti, atau yang kita sebut juga dengan istilah sudah level nirvana. Nirvana itu artinya heaven. Heaven itu artinya adalah surga. Suwarga nunut neraka katut. Lama nggak keroncong ya Pak Ari ya, kangen juga ya keroncong ya. Satu lagu ya. Nanti aja lah. Oke, berikutnya siapa yang mau baca lagi? Tinggal 1 menit, ya Allah. Oke, ya nomor 4 Pak Arif saja, langsung jawabannya ya. Nomor 4 itu jawabannya apa? Siapa yang bisa jawab? C. C, betul sekali. Letak yang itu siapa tadi yang jawab? Saya, Pak. Rizka, keren Rizka, bagus. C, letak yang strategis dekat dengan Selat Malaka. Wih, pertanyaannya apa sih? Malah belum lihat pertanyaannya, parah banget. Ya kayak gitulah ya. Nomor 5, pada abad ke-9 sampai abad ke-10 Sriwijaya mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan. Hal ini disebabkan oleh, jawabannya adalah nomor 5 jawabannya? B. Kali.
Apa? B bukan Pak. D. Yang C apa? Letaknya di tepi laut yang luas, dibukanya secara luas Selat Malaka, rutenya kerajaan Pelabuhan Malaka. Dalam bidang perdagangan, hal ini disebabkan karena ini kerajaan apa sih? Sriwijaya. Letaknya di tepi Selat Malaka. Cuma di tepi ya. Ya B. B. Nomor 6. Nomor 6. B. B. Nomor 7. Nomor 7. D. C. Ya nanti kalau dia jawab ya, yang jawab itu nanti ini gambarnya akan kelihatan langsung di komputer ya. Artinya itu yang ngomong aja yang kelihatan kan. 7 apa? C. 8 apa? 8? A. A. 8 apa? 8? A. Kuti adalah kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari A. apa itu? Pahlawan. A itu apa? Adanya prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Ya, iya. Cuman maksudnya kan ada yang spesifik nggak? Spesifik itu artinya yang lebih jelas, lebih detail. Jawabannya adalah D ya, D. Spesifik ya, lebih spesifik. Bahwa tulisannya hurufnya adalah Pallawa Sanskerta ya. Atau disebutnya dengan Sanskrit. Pallawa itu kayak huruf Jawa. Bono coroko doto sawolo podo joyo nyomogo botongo. Eladala. Barif yang jadi dalang Barif. D ya. Nomor 9. 9D. Tribuana Tunggadewi. Masa kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan D ya. Hayam Wuruk tadi kan. Kalau Wijaya yang mendirikan, tapi jayanya sama Hayam Wuruk. 10 apa 10? Kecuali D. Fosil. Ya. D. Fosil. Kalau 11 C. C. Ya, nggak sih, 12 ya betul. 12 A. A. 13 D. 14 D. 14 C. Kalimantan Timur. 15 A. 16 A. B. 17 A. 18 D. 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 19 C. Kemudian 20 Iya. Ini Pak Arif belum sempat ngabsen lagi nih. Siapa yang nggak masuk sekarang? Coba tulis di chat. Bapak tadi Coba. nomor 16 berapa, Pak? Apa? 16 apa, Pak? 18 D. D itu apa D 16, sih? Pak. Mataram kuno ya. Kok Mataram kuno sih? Benar. Prasasti Canggal merupakan prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno. Ada Mataram kuno, ada Mataram Islam. Kenapa 16, Naila? Pak. Nomor berapa Nomor lagi? 16. Nomor 16. 16 A. 16 A. Pak Arif absen dulu ya. Tunggu sebentar, absen dulu, absen.
Amanda, ada Amanda? Hadir, Pak. Akli ada? Hadir, Pak. Asila ada? Hadir, Pak. Cindy? Hadir, Pak. Faras? Hadir, Pak. Farhan? Hadir, Pak. Vinka? Hadir, Pak. Harvey? Hadir. Hildatul? Hadir, Pak. Keisa? Hadir, Pak. Kevin? Hadir, Pak. Marsha? Hadir, Pak. Mariska ya Mas? Mariska. Muhammad? Hadir, Pak. Farel? Kamar mandi tadi. Najmi ada? Hadir, Pak, hadir. Saya hadir. Mutiara? Hadir, Pak. Nadira? Hadir. Najwa? Hadir, Pak. Naura? Hadir, Pak. Nela Putri? Nela Putri? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nela Wahda? Hadir. Nurul? Hadir, Pak. Rabiatul Adawiyah? Hadir, Pak. Rahma? Hadir, Pak. Rahma Nurjannah? Rahma Nurjannah? Rahma Nurjannah? Nggak ada di meet, Pak. Arafena? Hadir, Pak. Ada. Razika? Hadir, Pak. Risa? Hadir, Pak. Rizka Safa? Hadir, Pak. Rifan? Hadir, Pak. Salma? Hadir, Pak. Salman? Hadir, Pak. Saskia? Hadir. Solha? Hadir, Pak. Stylo? Hadir, Pak. Sharla? Hadir. Vika? Vika? Nggak ada. Baik teman-teman dan juga seluruh simpatisan kita Halaman 21 Jakarta. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman dan juga seluruh simpatisan kita Halaman 21 Jakarta. Halaman 21 Jakarta. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Pak. Arif. Apa Rizka? Itu Pak yang kemarin yang nilainya kurang itu nilai 31 Pak.
Yang nilai kurang ngerjain tugas apa, Pak? Gak kedengeran suaramu, gak kedengeran. Yang nilainya kurang ngerjain tugas apa? Oh, yang mana nih? Saya di rapot ada yang itu, Pak, 0 nilai saya. Coba nyalain kameramu. Pak. Oh, kamu yang tadi. Iya. Kamu nggak kelihatan. Tugasnya kamu mengerjakan ya tentang apa ya? Tentang isi yupa lah. Isi yupa ya. Kamu jelaskan isi dari yupa. Kerjain di buku tulis atau di mana, Pak? Di WA ke Pak Arif aja. Oke, Pak. Ditulis. Ya. Tulis, diketik aja ketik. Oke, Pak. Ya. Ya, Pak. Yo. Makasih, Pak. Yo.